orang di luar sana pada akhirnya mereka menjual Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak menikmati berkat Tuhan. Karena ternyata dalam hidupnya yang dikejar berkatnya bukan Yesusnya. Sehingga ketika yang dikejar berkat, saat tidak ada berkat, saat pekerjaannya macet, saat usahanya rugi, maka dia akan mengatakan apa? Tuhan tidak baik, lebih baik saya pergi ke sini. Kita melihat di pedalaman, ada begitu banyak orang yang hanya karena Supermi, sabun Lifebuoy, dia menjual Tuhan Yesus. Hanya karena dia tidak punya sampo, hanya karena dia tidak punya ikan kaleng, akhirnya dia pergi menyeberang. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari awal yang dia kejar berkat Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan ingin menekankan kepada kita, ya, dalam kondisi apapun kita, ketika hari ini berkat kita sedikit, ketika hari ini yang kita mau makan pun tinggal sedikit, tidak akan mengubah hati kita kepada Tuhan. Amin. Walaupun saat ini kita dalam keadaan sakit, mungkin kita tidak sembuh-sembuh, ya. Saya juga baru kaget tadi dengar anak Olivia sudah 1 minggu sakit, ya. Baru tadi diinformasikan sama ibu, ya. Bukan berarti Tuhan tidak menolong. Percaya bahwa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ada pertolongan. Hanya kadang kenapa kita belum menerima pertolongan itu? Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Amin. Kadang kita mau cepat-cepat, Tuhan cepat sudah, tolong saya dalam keadaan begini, Tuhan cepat sudah. Tapi Tuhan bilang tunggu, semua ada waktunya. Karena kalau Tuhan menolong kita dalam keadaan kondisi kita tergesa-gesa seperti orang yang dikejar-kejar, ya, itu tidak akan memberkati hidup kita. Tapi ketika kita tenang, ketika kita percaya, ketika kita yakin kepada Tuhan, maka disitulah pertolongan Tuhan tiba, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di sini di ayat, saya ambil di ayat yang ke-32, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang ini percaya bahwa mana yang mereka dapat itu berasal dari Musa. Tetapi Tuhan bilang apa? Bukan dari Musa, tetapi dari Allah. Dan hari ini Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka untuk mereka memiliki roti hidup, bukan roti yang mereka pandang sebagai makanan yang setelah dimakan habis selesai, kita lapar lagi. Tetapi hari ini Tuhan tawarkan kepada mereka dan tawarkan kepada kita semua untuk menikmati roti hidup, yaitu Yesus sendiri, sehingga kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan kehausan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki roti hidup. Amin. Roti hidup bukan berbicara roti yang kita makan, roti dengan model versi isi keju, isi coklat, ya, isi apa lagi. Tetapi hari ini roti hidup yaitu pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang akan memberikan kita kekuatan, pribadi Yesus yang akan menolong kita, dan pribadi Yesus yang akan menjamin keselamatan kita. Karena kita hidup tidak lama di dunia ini. Kita akan kembali kepada Sang Pemilik, ya. Tinggal tunggu antrian. Nah, apa yang kita lakukan selama kita diberikan waktu miliki Yesus dalam hidup kita sebagai roti hidup? Ayat 34 katakan begini, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus bukan berbicara makanan yang kita makan setiap hari.